ada di dalamku, bertumbuh dengan kuat. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Hidupku menjadi berkat, hidupku menjadi terang, membawa kasih Tuhan. Joel Kids, you are amazing. Don't forget, keep on praising. Shalom adik-adik. Nah hari ini Kak Eca sama Kak Sasa mau ngajak kalian untuk mulai ibadah hari ini yuk. Yuk semuanya siap-siap, siapin hati kalian, siapin diri kalian. Yuk gak boleh main-main lagi, berhenti makan ya. Nah kita mau memulai ibadah ini tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Ikutin Kak Sasa berdoa ya. Ya adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari ini. buat hari ini. Kami mengucap syukur, Kami mengucap syukur, kami masih bisa kami masih bisa beribadah online beribadah online pada hari ini. pada hari ini. Tuhan, Tuhan beracaralah beracaralah di tempat ini. di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus. haleluya, Haleluya. amin. Amin. Nah, adik-adik Joel Kids, kalian semua suka memuji Tuhan gak? Suka ya? Suka ya pasti ya. Yuk kalau gitu kita mau ajak kalian untuk memuji Tuhan sama-sama yuk. Bangkit berdiri semuanya. Yuk kita mau angkat tangannya dulu. Kita mau pemanasan. Pemanasan dulu yuk. Nah, sudah siap ya pasti ya Kak ya? Ya, ayo adik-adik bangkit diri ya. Semuanya tepuk tangan yuk. Siap. Tepuk tangannya yuk. Satu langkah ke kanan, bersuka cita. Kiri, kiri. Satu langkah ke kiri, kita tertawa. Satu langkah ke depan, katakan amin. Satu langkah ke belakang, berputar-putar. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, kita mau menari buat Tuhan. Ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan kesukaanku. Wah luar biasa nih semuanya ini. Kalau gitu kita ulangi dari awal ya. Harus lebih semangat lagi. Oke? Siap. Siapin tangannya semua yuk. Yuk Kak, yuk. Siap ya. Satu langkah ke kanan, bersuka cita. Mana nih senyumnya? Satu langkah ke kiri, kita tertawa. Satu langkah ke depan, katakan apa?
Semakin hari, semakin dalam cintaku padanya. Syukur, syukur, ku mau bersyukur karena kebaikannya. Karena kebaikannya. Setiap hari memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, kasih setiamu kekal selamanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, ku puji namamu setiap hari. Sudah bisa semuanya? Yuk kakak ajak kita untuk ulangi dari awal. Kita bersama-sama nyanyikan lagu ini. Siap-siap ya, ikutin gerakan kakak ya semuanya. Cintaku cinta Tuhan, dalam sekali. Semakin hari, semakin hari, semakin dalam cintaku padanya. Tangan yuk. Syukur, ku mau bersyukur karena kebaikannya. Setiap hari memuji Tuhan, bersyukur kepadanya. Pada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau sangat baik, kasih setiamu kekal selamanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, ku puji namamu setiap hari. Tepuk tangan sama-sama ya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, kasih setiamu kekal selamanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, ku puji namamu setiap hari. Bapak sama-sama ya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, kasih setiamu kekal selamanya. Tuhan Yesus, Kau sangat baik, ku puji namamu setiap hari. Ku puji namamu setiap hari. Sekali lagi ya. Ku puji namamu setiap hari. Wah, langsung ke saya Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama menyembah Tuhan dulu ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat hati kita dengan memuji Tuhan. Ayo adik-adik, kita tutup mata, lipat tangan. Yuk, berikan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku.
agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita ulangi dari awal ya adik-adik. Dengan segenap hati kita menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua aku berikan padamu. semua ku berikan padamu. Kuduskan, Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. mari adik-adik sembah Tuhan. Bebaskan rohmu, bebaskan hatimu. Mari angkat tanganmu semuanya. Kita mau nyanyikan sama-sama dengan segenap hati kita, keluar dari hati kita. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ya adik-adik, yuk tutup mata, lipat tangan, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami ingin Kami ingin mendengarkan firman-Mu. mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Tuhan, siapkan hati kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. untuk mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat Berikan kami hikmat supaya supaya kami bisa kami mengerti bisa mengerti apa yang akan apa yang akan diberikan diberikan kepada kami. kepada kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Wah, keren sekali. Benih tanaman milik keluarga Pak Lampu mulai tumbuh. Hari demi hari semakin terlihat tunasnya. Keluarga Pak Lampu sangat senang dan semakin bersemangat merawat benih tanaman yang ada. Brolin, Celin tidak pernah lupa menyiram benih tanamannya setiap hari. Tuh, seperti kegiatan sore ini, lihat tuh di sana ada Brolin dan Celin yang sedang asik menyiram benih tanamannya. Brolin, kamu sudah selesai belum siram tanamannya? Udah, ini sedikit lagi. Kenapa emangnya? Enggak apa-apa sih. Aku seneng loh. Ini benih tanaman kita sudah mulai bertunas. Sekarang jam berapa ya? Bentar, jam 3 kurang 10 deh. Kenapa? Kita ke Taman Ceria yuk. Olahraga sore. Kamu inget gak? Kan kemarin Cilo bilang mau kasih tahu apa rahasia supaya tanamannya bertumbuh subur. Inget gak? Iya, aku inget. Kemarin Papa bilang kan katanya tanaman ini harus rajin disiram. Nanti kita tanyain lagi ya apa rahasianya si Cilo. Siapa tahu ada rahasia lainnya. Oke, ayo siap-siap. Diberesi dulu ya. Sama jangan lupa kita pamit dulu. Oke, aku beresin dulu. Terus aku pakai sepatu dulu ya.
Setelah Celin dan Brolin membereskan peralatannya dan bersiap-siap, mereka pun sangat semangat untuk olahraga sore. Mama di mana ya? Kan mereka mau minta izin dulu. Kalau mau keluar rumah, adik-adik Joel Kids harus izin juga ya dengan orang tua seperti Celin dan Brolin, supaya orang tua kalian gak khawatir. Ma, Mama di mana? Mama di dapur sayang. Ma, kami minta izin ya mau ke Taman Ceria. Kalian mau olahraga ya? Iya dong Ma, biar sehat. Ya, oke. Tapi pulangnya jangan sore-sore ya. Sebelum papa pulang, kalian harus sudah sampai di rumah. Oke? Nih, Mama sedang masak masakan kesukaan kalian. Oke, siap Mama. Kita berangkat dulu ya. Setelah Mama memberi izin, mereka pun pergi ke Taman Ceria. Di jalan menuju Taman Ceria, mereka melihat Anggun dan mamanya sedang sibuk sepertinya. Karena penasaran, mereka pun mampir ke rumah Anggun. Kita lihat yuk sedang apa ya? Brolin, kita ke situ dulu yuk. Liatin, tuh Anggun lagi ngapain? Boleh. Itu lagi masukin apa ya ke tanamannya? Hai Anggun, lagi ngapain? Hei, mau kemana kalian? Mau olahraga ya? Ini aku lagi bantuin mama kasih pupuk buat tanaman aku. Ada Celin dan Brolin. Lagi mau olahraga ya? Iya Tante, kita mau olahraga di taman. Wah, bagus itu. Waktu sore hari dipakai untuk olahraga biar badannya sehat ya. Maaf Tante, Celin mau tanya. Kenapa tanamannya harus dipupuk? Bukankah disiram setiap hari aja benihnya bisa bertumbuh? Iya benar, menyiram tanaman setiap hari juga sangat baik. Tapi pupuk ini adalah seperti vitamin dan gizi pada makanan kita. Jadi membuat kita lebih sehat kan? Nah sama, kalau tanaman cuma disiram aja tanpa diberi pupuk, maka tanaman kita akan kekurangan gizi dan pertumbuhannya tidak bisa maksimal. Oh begitu ya Tante. Terus setiap hari kita harus kasih pupuk ke tanaman kita toh? Enggak kok, enggak tiap hari. Tapi kita harus tetap memberi pupuk pada tanaman kita supaya bertumbuhnya itu sehat dan hasilnya nanti akan sangat baik. Oh, pupuk sangat penting ya, Ma. Ya udah, sini aku lanjutkan beri pupuknya lagi. Brolin, Celin, apakah kalian mau bantuin aku? Ya mau sih, tapi teman-teman sudah nunggu nih di taman. Ya udah Anggun, kita jalan dulu. Permisi Tante, kita olahraga dulu. Terima kasih buat ilmunya ya. Semangat Anggun. Kamu mau ikut gak? Nanti aku susul ya, kalau kerjaanku udah selesai. Mereka pun meninggalkan Anggun dan mamanya dan meneruskan perjalanannya mereka ke Taman Ceria. Mereka terus membicarakan tentang pupuk yang ternyata sangat bermanfaat buat tanaman mereka. Sampai akhirnya mereka sudah sampai di Taman Ceria dan teman-teman sudah menunggu di sana. Lama banget sih kalian. Dari mana aja? Ketiduran ya? Enggak kok, tadi mampir sebentar ke rumah Anggun. Oh, Anggun lagi apa? Nggak kalian ajak olahraga sekalian? Sudah aku ajak, katanya mau nyusul kalau kerjaannya sudah selesai. Ternyata Anggun lagi kasih pupuk ke tanamannya. Aku baru tahu loh kalau tanamannya itu harus dipupuk. Ngomong-ngomong, Cilo mana? Tuh lagi ke warung katanya mau beli permen. Aku kira nggak datang. Awas aja lo Cilo. Kan aku penasaran sama ceritanya Cilo. Kemarin katanya dia punya rahasia untuk merawat tanamannya. Siapa tahu lebih oke kan daripada pakai pupuknya Anggun.
Kok rasanya ribet ya kalau harus dipupuk? Tunggu aja dulu. Sambil pemanasan yuk, biar nanti larinya bisa enak. Siap. Wih, keren. Sudah pemanasan duluan. Nih, aku bawa permen. Mau nggak? Boleh, aku mau. Bagi dong. Cilo, kamu nggak lupa kan kalau mau ceritakan rahasia merawat tanamanmu? Tenang aja, pasti aku ceritain. Tapi hari ini kita main badminton yuk. Nih, aku sudah bawa raketnya. Yang lain lari dulu aja ya. Setuju banget. Ayo kita mimpa ya. Siapa dulu yang main badminton? Yeay, aku menang. Aku main sama Brolin ya. Celin sama Dio lari aja dulu. Nanti kita gantian ya. Oke, siap. Ayo Dio, kita lari dulu ya. Kita mulai. 1, 2, 3, go! Mereka sangat menikmati olahraga sore itu. Cuaca sangat cerah dan dikelilingi pohon yang rindang membuat udara sangat sejuk. Seru banget ya mereka main bulu tangkisnya. Celin dan Dio juga semangat banget larinya. Pokoknya apapun olahraganya, yang penting kalau dilakukan dengan sukacita pasti akan membuat badan jadi sehat. Haus aku. Minum dulu ah. Iya, capek banget. Tapi asik sih. Badanku jadi seger sekali. Cilo, sini. Sambil kita istirahat, ayo kamu ceritain dong rahasia tanamanmu. Iya. Kamu ini loh, kepo kamu. Ya bukan gitu. Kan dari kemarin kamu mau cerita. Nggak jadi terus. Makanya sekarang ini ada waktu kamu cerita ke aku. Dan aku dengerin deh. Oke, dengerin ya. Benih yang aku dapat kemarin, aku tanam di pot. Terus, aduh, bentar. Kok aku mules ya? Guys, sorry banget ya. Aku pulang duluan. Perutku mules banget nih. Cilo, tunggu. Gimana sih? Kok nggak jadi cerita lagi? Cilo ini gimana sih? Udah didengerin serius, ada aja alasannya. Yang mules lah, ya dicari mamanya lah. Teman-teman, aku ini curiga loh. Sebenarnya Cilo tahu nggak sih cara menanam tanaman yang benar dan bagaimana rahasia supaya bisa bertumbuh dengan baik? Iya, kalau Cilo beneran tahu, ya udah kan tinggal cerita aja. Kok rasanya malah jadi aneh? Gimana kalau kita ikutin Cilo pulang ke rumah? Kita lihat aja tanamannya udah bertumbuh sebesar apa. Iya, aku setuju. Ini kan masih jam 4:30. Kita masih ada waktu untuk ke rumah Cilo sebentar. Yuk, kita ke sana. Celin, Brolin, dan Dio mengikuti Cilo yang sudah pulang ke rumahnya. Mereka sangat penasaran dengan tanaman milik Cilo. Sesampainya di rumah Cilo, mereka sangat kaget. Ternyata... Loh, kok gak ada pot tanamannya? Memang ditanam di mana sama Cilo? Kan tadi katanya ditanam di pot. Iya ya, kok nggak ada? Loh, kok kalian sini? Ngapain? Kalian ikuti aku ya? Ya iyalah, aku ini penasaran sama kamu. Dari kemarin kok sepertinya menghindar terus. Sekarang mana benih tanaman punya kamu? Kok nggak ada di sini? Iya, maaf. Sebenarnya kemarin aku tanam di pot, tapi airnya banyak banget. Jadi benih tanamanku busuk, mati dia jadinya. Ya, berarti kamu bohong ya? Katanya punya cara buat tanaman bertumbuh. Malah kenyataannya tanaman kamu aja mati. Ya mendingan kita belajar sama Anggun dan mamanya aja. Sudah jelas tanaman di halaman rumah mereka bagus-bagus. Cilo, kenapa sih kamu nih nggak jujur aja kalau tanamanmu mati? Kalau kamu melakukan kesalahan ya nggak apa-apa. Nanti kan bisa belajar sama-sama supaya tanaman kita sama-sama bertumbuh. Iya,
Maafkan aku ya teman-teman. Aku malu karena tanamanku sudah mati. Ya udah, gak apa-apa, kita maafkan. Adik-adik, ternyata tanaman milik Cilo sudah mati karena terlalu banyak diberi air. Sangat berbeda dengan tanaman milik Anggun dan mamanya yang bertumbuh dengan sangat baik karena diberi pupuk. Nah, hari ini Celin, Brolin, dan Dio belajar lagi dari mamanya Anggun bahwa selain disiram, benih tanaman harus dipupuk juga supaya bisa bertumbuh dengan baik. Celin dan Brolin pun pulang ke rumahnya dengan hati yang sangat senang karena mereka belajar sesuatu hari ini. Enaknya. Ada adik-adik. Wah, sebentar ya adik-adik. Kakak habisin makanannya kakak dulu ya. Nah, sudah. Nah, adik-adik. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini siapa yang sudah makan? Wah, pasti semuanya sudah makan. Tadi kakak sambil menunggu, kakak juga kelaparan. Akhirnya kakak makan dulu. Kira-kira kalau kalian tidak makan sehari aja, apa yang terjadi? Wah, lapar ya. Sama kayak kakak tadi ya, kakak juga lapar. Ternyata makan itu penting ya. Tahu enggak kegunaannya kita makan tuh buat apa? Karena mama papa pasti suruh kalian makan terus ya tiap hari ya. Wah, ternyata makan itu penting adik-adik. Buat tubuh kita punya tenaga, buat kita sehat. Selain itu, makan itu buat kita tumbuh besar. Waktu kalian dulu masih bayi, kalian ingat nggak? Kalian juga dikasih makan kan tiap hari? Gunanya apa? Coba kalian lihat. Dulu waktu setahun yang lalu, wah ternyata tinggi saya masih segini kak. Sekarang kalian sudah lebih tinggi. Itu kegunaannya makan juga. Nah, kita hari ini, kita mau lanjutkan cerita tentang minggu lalu. Kalau kita sudah punya benih firman Tuhan dalam hati kita, benih itu akan tumbuh seperti tanaman yang di sebelah ini. Tapi apa yang harus kita lakukan? Yang minggu lalu Kak Cai sudah jelaskan bahwa tanaman itu harus disiram tiap hari. Yang kedua, hari ini Kak Elisa akan jelaskan tanaman itu juga harus diberi makan. Makanannya apa ya? Pupuk. Itu makanan yang paling sehat buat tanaman. Supaya tanaman itu jadi lebih kuat, lebih gemuk, dan dia bisa berbuah yang banyak. Ya, terus apa hubungannya Kak dengan firman Tuhan yang ada dalam hati kita? Firman itu kan seperti benih. Iya adik-adik, yang pertama tadi tentang disiram kan? Kalau kita setiap hari menyiram firman Tuhan di dalam hati kita dengan cara membaca Alkitab, kita setia, maka benih itu juga akan tumbuh. Hari ini kita akan lanjutkan lagi tentang memupuk. Kita harus pupuk firman Tuhan yang di dalam hati kita supaya tumbuh. Dengan cara apa? Di Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan. Tetapi renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Itulah cara kita untuk memupuk firman Tuhan yang ada dalam hidup kita. Yaitu dengan cara memperkatakan firman Tuhan. Waktu kalian membaca Alkitab, yuk sama-sama baca dengan suara. Sampai telinga kita mendengar. Itu langkah pertama. Yaitu membaca Alkitab dengan bersuara. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan itu. Gimana ya Kak caranya? Saya kan masih kecil. Kakak kasih cara yang paling gampang buat kalian yang masih kecil. Caranya coba setelah ibadah ini, setelah firman ini, nanti kan ada ayat hafalan. Coba kalian mulai sekarang belajar menghafalkan ayat itu. Meskipun cuma pendek, kalian coba hafalkan. Dan setiap hari coba kalian ucapkan lagi. Mungkin pagi hari, mungkin malam. Nah, itulah cara kita merenungkan firman Tuhan. Jadi
kita ingat-ingat, oh ayatnya tadi apa ya? Kita ucapkan berulang kali. Itu cara yang paling mudah, mulai dari sekarang kalian masih kecil dengan cara yang sederhana itu. Nanti waktu kalian sudah semakin besar, bisa kalian lebih lagi mentelaah, merenungkan firman ini kata-katanya seperti apa ya, artinya apa. Itu next kalau kalian sudah mulai besar, mulai SD mungkin kalian bisa seperti itu. Untuk kalian yang masih kecil sederhana saja ya. Kita mau coba hari ini dengan cara yang tadi kakak bilang. Mulai sekarang baca Alkitab dengan bersuara. Yang kedua, cobalah untuk menghafalkan satu ayat dan kita mengucapkan berulang-ulang setiap minggu. Kalau sudah hafal satu ayat, kita cari ayat lagi yang lain. Supaya hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau tutup ibadah hari ini dengan doa. Lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar untuk kami lebih lagi Tuhan mempraktekkan firman itu. Dengan cara kami membaca Alkitab dengan bersuara dan kami mulai menghafalkan ayat di dalam Alkitab. Buat kami setia Tuhan dan kami boleh melakukannya setiap hari. Roh Kudus pimpin kami, beri pewahyuan, hikmat untuk kami boleh mengerti dan belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ada Kak Sasa. Kak Sasa, bantuin Profesor Aha bagiin ayat untuk adik-adik hafalin ya. Oke. Ayo adik-adik, sama-sama Kak Sasa ya. Di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Sekali lagi ya, Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Wah, hebat Kak Sasa. Adik-adik juga hebat. Yuk, tiap hari kita mau ingetin ayat hafalan ini ya. Siap adik-adik? Dadah. Wah, lihat adik-adik. Pulau apa ini? Wih, Pulau Kalimantan ini adik-adik. Yuk, ikutin Playerman ke Pulau Kalimantan. Shalom adik-adik. Yuk sekali lagi kita berdoa buat Pulau Kalimantan. Mari kita percaya biar kerajaan Tuhan yang ditegakkan atas Pulau Kalimantan. Dan hari ini yuk kita nyanyikan biar kerajaan Tuhan yang ditegakkan atas Pulau Kalimantan dan juga bangsa Indonesia. Kita percaya biar kehendak Tuhan yang terjadi atas Pulau Kalimantan. Yuk mari kita siapkan hati kita. Mari kita percaya ini benar-benar menjadi seruan doa kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti
datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakan. Dan sekali lagi Tuhan, kami berdoa buat Pulau Kalimantan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kehendak-Mu dan ketetapan-ketetapan yang dari surga itu yang terjadi atas Pulau Kalimantan. Kami patahkan Tuhan setiap rencana-rencana iblis yang akan terjadi atas Pulau Kalimantan. Biar semua yang terjadi, yang boleh terjadi atas Pulau Kalimantan, itulah semuanya yang berasal dari surga, yang berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua rencana-Mu itulah rencana damai sejahtera Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Engkau sendiri Tuhan yang melindungi Pulau Kalimantan. Dan kami tidak usah khawatir akan mara bahaya, sebab Engkau yang beserta dengan kami. Buang semua rasa kekhawatiran, biar Shalom-Mu turun atas Pulau Kalimantan. Buat kami tidak usah takut, sebab Engkau yang menjaga setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Mazmur 91 dan Yesaya 60 itu menjadi bagian setiap kami, menjadi bagian Pulau Kalimantan dan bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau yang berjaga-jaga dan kami tidak usah takut akan apapun, sebab kami ini Tuhan adalah orang-orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Dan kami berkata kepada Tuhan Allah semesta, Engkau adalah tempat perlindungan kami dan Engkau akan menjaga setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas Pulau Kalimantan. Dan kami melihat Tuhan, penuaian jiwa-jiwa terjadi atas Pulau Kalimantan Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kami melihat kemuliaan-Mu terjadi atas Pulau Kalimantan. Biarkan kerajaan-Mu itu yang ditegakkan. Dan kami melihat bahwa terjadi banyak jiwa-jiwa yang mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Kristus dan Raja untuk setiap kami. Dan Engkau yang akan menyelamatkan kami Tuhan suatu hari nanti Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan membuat setiap doa-doa kami ini dimateraikan Tuhan. Di bumi seperti di surga. Dan kami percaya Tuhan, setiap apapun doa yang hari ini kami naikkan, semua dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semuanya telah berdoa dan mengucap syukur berkata, amin. Nah adik-adik yang di rumah, jangan lupa kalian tetap semangat untuk berdoa bagi bangsa Indonesia dan Pulau Kalimantan. Karena setiap doa-doa kalian akan didengar oleh Tuhan. Dadah. Shalom adik-adik. Wah, gak kerasa ya adik-adik ya. Ini sudah minggu terakhir di bulan Maret. Wah, cepet juga ya. Kita harus tetap bersyukur sama Tuhan. Hari ini kita belajar apa? Setelah kita mendengarkan firman, kita harus apa? Menyenangkan Tuhannya dengan apa? Dengan tetap apa? Menyembah Tuhan. Kita mau sembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Benar? Oke, kalau gitu adik-adik, kita mau terus menyenangkan hati Tuhan dengan menyembah Tuhan dari mulut kita, selalu bersyukur, biar Tuhan disukakan dengan hidup kita. Sekarang kita mau berdoa, kita mau akhiri kebaktian hari ini, kita mau bersyukur sama Tuhan, kita masih diberikan anugerahnya yang luar biasa. Yuk adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan lagi Tuhan untuk kami tetap mendengarkan firman-Mu. Untuk kami bisa beribadah Tuhan meskipun kami beribadah melalui online Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang terus pegang hidup kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan hidup di dalam perintah-Mu ya Bapa. Tetapkan visi-Mu Tuhan, tetapkan misi-Mu Tuhan, tetapkan semua yang Engkau mau Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengerjakannya semuanya tuntas Tuhan sampai Engkau nanti menjemput kami ya Bapa. Kami mau Tuhan jadi anak-anak-Mu Tuhan, jadi generasi Joel Tuhan yang tidak terkalahkan Tuhan. Kami mau seperti anak panah Tuhan yang ada di tangan pahlawan Tuhan. Engkau yang berkati kami Tuhan, Engkau yang jagai kami Tuhan. Di
dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu Joel Kids Tuhan. Berikanlah Tuhan terus berkat-Mu Tuhan kepada mereka Tuhan, kepada keluarga mereka Tuhan. Terus jagai mereka Tuhan, jauhkan mereka dari yang jahat Tuhan, dari roh maut, roh kecelakaan Tuhan yang bukan berasal dari Engkau. Jangan pernah ada sedikit pun si jahat Tuhan yang mau mengganggu anak-anak-Mu. Bentengi mereka Tuhan, tutup mereka Tuhan dengan roh-Mu Tuhan. Tudungi mereka Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang kuat senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.